Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardelia Dila Kosita, kelas B1 dengan NIM 012011133205, Prodi Pendidikan Dokter Universitas Erlangga tahun 2020. Pada topik video kali ini, saya akan membahas mengenai perspektif aksiologi dalam kasus COVID-19. Seperti yang kita ketahui, di masa pandemi saat ini banyak sekali masalah yang dihadapi oleh negara, mulai dari kasus COVID-19 sampai tindakan ilegal lainnya yang mengatasnamakan COVID-19. Apa saja kasus-kasus tersebut, bagaimana tindakan pemerintah atas kejadian tersebut, langsung saja akan saya bahas di video kali ini. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai COVID-19 terlebih dahulu. Apa itu yang dimaksud dengan COVID-19? COVID-19 adalah sebuah penyakit menular yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Gejala COVID-19 memiliki gejala yang hampir sama dengan SARS dan MERS, yang berupa infeksi pernafasan namun sifatnya lebih mematikan. COVID-19 dapat menginfeksi siapapun, tetapi efeknya akan lebih fatal apabila menyerang orang lanjut usia, ibu hamil, penderita penyakit tertentu, dan orang yang daya tahan tubuhnya lemah, seperti penderita kanker. Gejala umum yang sering terjadi pada penderita COVID-19 adalah demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, dan mengalami sesak nafas. Selain itu, terdapat juga gejala lainnya seperti mudah lelah, sakit tenggorokan, mual atau muntah, diare, menggigil, hilangnya kemampuan rasa, dan hilangnya kemampuan mencium bau, dan gejala lain sebagainya. Dan dalam kasus tertentu, COVID-19 bisa menyebabkan berupa komplikasi serius, berupa edema paru, gagal nafas akut, pneumonia, gagal jantung, gagal ginjal, sampai kematian. Gejala COVID-19 mulai muncul dalam 2 hari atau paling lama 2 minggu setelah terkena paparan virus. Namun pada beberapa penderita yang terkena COVID-19 tidak terdapat gejala sama sekali atau biasanya disebut dengan OTG atau orang tanpa gejala. Karena itulah virus ini sangat berbahaya, seluruh dunia pun juga terkena dampaknya. Bisa dilihat dari grafik pada rentang waktu Juni 2020 sampai Januari 2021, grafik penderita COVID-19 meningkat setiap bulannya. Pemerintah pun langsung bertindak tegas dengan menerapkan beberapa kebijakan agar bisa menanggulangi kasus COVID-19 ini. Salah satunya dengan pemberian vaksin secara gratis pada awal tahun 2021 dan bisa dilihat dari bulan Februari 2021 sampai saat ini, grafik penderita COVID-19 mulai menurun. Tentunya kesehatan menjadi hal penting dari suatu negara karena kesehatan merupakan salah satu parameter pengukur keberhasilan pembangunan manusia. Tanpa adanya kesehatan, manusia tidak bisa menjadi produktif dalam segi ekonomi dan menjalani akademis yang baik. Karena itu, pemerintah langsung mengambil langkah tegas dalam mengatasi pandemi di negara ini dengan memberikan vaksin COVID-19 secara gratis. Vaksin adalah sebuah produk biologi yang berisikan antigen berupa mikroorganisme yang sudah dilemahkan dan ditambahkan dengan zat-zat lain dengan tujuan apabila diberikan kepada seseorang akan menambah kekebalan spesifik tubuh terhadap penyakit tertentu. Vaksin COVID-19 itu sendiri adalah suatu produk biologi yang diberikan kepada seseorang yang sehat untuk mencegah penularan infeksi COVID-19 ini. Bagaimana pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia? Pemberian imunisasi vaksin COVID-19 akan dilaksanakan secara nasional mulai awal tahun 2021 secara bertahap dengan mempertimbangkan kajian epidemiologi, ketersediaan vaksin COVID-19, dan sarana pendukung lainnya. Di Indonesia sudah terdapat vaksin Sinovac dan vaksin AstraZeneca. Vaksin Sinovac ini tergolong dalam inactivated virus vaccine, yakni vaksin berjenis virus yang sudah dibuat dalam keadaan setengah mati dan tidak dapat menyebabkan infeksi lagi. Vaksin ini juga mempunyai efikasi 95% yang berarti aman apabila diberikan. Lalu selanjutnya ada vaksin AstraZeneca, yaitu modifikasi dari adenovirus simplex yang berarti bisa masuk ke dalam sel tetapi tidak bisa bereplikasi. Vaksin ini juga memiliki efikasi sebesar 82,4%.
Vaksinasi mulai diterapkan sejak awal tahun 2021 dan bisa dilihat pada grafik yang meningkat, masyarakat mengikuti program vaksinasi dari pemerintah. Lalu selanjutnya ada kasus-kasus terkait regulasi COVID-19 di Indonesia ini. Salah satunya adalah penjualan vaksin COVID-19 secara ilegal. Dalam kasus ini, Polda Sumatera Utara menetapkan 4 tersangka, antara lain SW selaku agen properti perumahan, IW dokter di Rutan Tanjung Gusta Medan, KS dokter di Dinkes Sumatera Utara, dan SH selaku aparatur sipil negara di Dinas Kesehatan Sumatera Utara. Total jumlah orang yang divaksin selama 15 kali pelaksanaan vaksinasi ilegal sebanyak 1.085 orang dengan nilai suap sebesar 238 juta dan pemberi suap mendapat fee sebanyak 32.550.000. Vaksin yang diperjualbelikan ini adalah vaksin Sinovac dari Lapas Tanjung Gusta. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pancaputra Simanjuntak menjelaskan, vaksin-vaksin tersebut seharusnya digunakan untuk vaksinasi pelayanan publik dan narapidana di rumah tahanan Tanjung Gusta Medan. Namun, hal ini diperjualbelikan kepada pihak yang tidak berhak sehingga membuat vaksin ini menjadi disalahgunakan secara ilegal. SW selaku pemberi suap terjerat pasal 5 ayat 1 huruf A dan B dan atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999. Untuk IW dan KS selaku penerima suap dikenakan pasal 12 huruf A dan B dan atau pasal 5 ayat 2 dan atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selanjutnya dijatuhkan dengan pasal 64 ayat 1 KUHP serta pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman pidana seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Denda paling sedikit 200 juta serta paling banyak denda sebanyak 1 miliar. Adapun tersangka SH yang diduga berperan memberikan vaksinasi kepada IW tanpa melewati prosedur yang seharusnya juga dijerat dengan pasal 372 dan pasal 374 KUHP yang bila memungkinkan juga akan dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi. Selanjutnya terdapat kasus lainnya, yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI menemukan obat dan jamu tanpa izin edar dan mengandung bahan kimia berbahaya dijual secara daring atau online. Beberapa di antaranya adalah obat yang biasa digunakan untuk pasien positif terinfeksi virus corona atau kasus COVID-19 di Indonesia ini. Seperti hydroxychloroquine, asimtomisin, dan dexamethasone. Dari Maret sampai September ditemukan hampir 50.000 tautan link penjualan obat. BPOM mencatat ada kenaikan kasus penjualan obat tanpa izin edar sepanjang 2020. Ada peningkatan 100% penjualan obat dan makanan tanpa izin selama masa pandemi. BPOM juga mengimbau agar masyarakat hanya membeli obat dan makanan yang mencantumkan izin edar dari BPOM, sehingga mutu dan kualitas makanan bisa dipertanggungjawabkan. Selama masa pandemi, pembelian menggunakan sistem daring atau online cenderung meningkat, sehingga rawan disalahgunakan oknum yang tidak bertanggung jawab dan mengambil keuntungan secara ilegal. Dan ini beberapa referensi yang saya jadikan acuan dalam pembuatan presentasi kali ini. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.